Lu pernah mikir nggak sih, gimana rasanya ngelihat seseorang yang lu idolain, ngomong, atau tertawa untuk terakhir kalinya, dan setelah itu, hilang selamanya? Ini dia, rekaman terakhir dari orang-orang terkenal di dunia, yang bakal bikin lu merinding dan mikir betapa rapuhnya hidup manusia. Ada yang masih sempet perform, ada yang sempet pidato, bahkan ada yang kayaknya udah tahu ajalnya deket banget. Michael Jackson. Di rekaman ini, Michael lagi latihan buat konser comeback-nya. This Is It. Gerakannya masih lincah banget, suaranya stabil. Tapi faktanya, dia ternyata udah drop banget secara fisik. 2 hari kemudian, dia ditemukan gak sadarkan diri di rumahnya karena overdosis propofol. Obat tidur yang seharusnya dipantau ketat. Malah disuntik terus sama dokternya sendiri, Conrad Murray. Michael sempat dilarikan ke rumah sakit UCLA Medical Center, tapi dinyatakan meninggal dunia. Kurt Cobain. Itu adalah konser terakhir Nirvana, dan yang terakhir kali dunia ngelihat Kurt Cobain di atas panggung. Di sana, dia nyanyi kayak orang yang udah lelah. Lagu-lagunya seperti All Apologize, kayak punya makna yang lebih kelam dari biasanya. Beberapa minggu kemudian, Kurt ditemukan meninggal di rumahnya di Seattle, bunuh diri dengan shotgun, dan ditemukan surat perpisahan buat fans dan anaknya. Dunia musik grunge langsung kehilangan rohnya. Gus Dur. Di video terakhirnya, Gus Dur masih melempar jokes politik khasnya, tapi tubuhnya kelihatan lemah. Beliau dirawat di RS Cipto Mangunkusumo karena komplikasi ginjal, jantung, dan diabetes. Waktu Gus Dur meninggal, rakyat dari berbagai agama dan golongan datang melayat. Beliau dikenang bukan hanya sebagai presiden, tapi pelindung keberagaman. Negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Didi Kempot. Di live streaming itu, Didi nyanyi seperti biasa, senyum, bercanda, bawa lagu patah hati seolah nggak ada apa-apa. Tapi ternyata 2 hari setelahnya beliau kolaps di rumahnya dan dilarikan ke RS Kasih Ibu Solo. Diagnosa serangan jantung mendadak. Fans shock berat. Konser online itu jadi kenangan terakhir. Bahkan saat meninggal pun Didi tetap jadi penghibur. Steve Irwin. Steve Irwin lagi syuting dokumenter laut berjudul Ocean's Deadliest. Waktu itu dia nyelam, dan sialnya, seekor ikan pari besar nyerang dia. Bukan cuma nusuk sembarangan, tapi durinya masuk ke jantung Steve. Dia sempat ditarik naik ke perahu, tapi udah nggak bisa diselamatin. Rekaman detik-detik terakhir Steve sempat direkam kru, tapi video asli nggak pernah dirilis. Yang beredar cuma footage sebelum dan sesudah kejadian, karena pihak keluarga menolak keras publikasi video kematiannya. Insinyur Soekarno. Soekarno berdiri dengan tubuh gemetar, suara berat tapi tetap tegas. Ini pidato pertanggungjawaban terakhirnya di tengah tekanan politik Orde Baru. Dia nggak menyerah, tapi satu hal yang pasti, kekuasaannya udah direbut. Setelah itu, Bung Karno dibungkam, dipaksa tinggal di Wisma Yaso, Jakarta tanpa akses politik. Selama 4 tahun dia hidup dalam isolasi dan sakit-sakitan. Akhirnya, beliau wafat karena komplikasi ginjal, jantung, dan tekanan batin yang nggak main-main. Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca-Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Soeharto. Setelah kerusuhan Mei 1998, tekanan ekonomi dan demo mahasiswa di mana-mana, akhirnya Soeharto muncul di layar TV dengan wajah dingin tapi pasrah. Dia bilang, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia." Setelah itu, Soeharto nggak banyak tampil. Dia hidup cukup tertutup, sering dirawat karena komplikasi ginjal dan jantung, hingga akhirnya wafat 10 tahun kemudian di RSPP Jakarta. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat
pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Glenn Fredly. Di konser bertajuk Love Celebration, Glenn bawain lagu-lagu cinta andalannya dengan senyum khas yang hangat. Gak ada yang nyangka, itu adalah konser terakhirnya. Di tengah euforia dan sorak penonton, ada aura sendu yang gak bisa dijelasin. Cuma 2 bulan setelah konser itu, Glenn dilarikan ke rumah sakit dan meninggal karena komplikasi meningitis. Ia sempat dirawat di RS Setia Mitra Fatmawati. Dan jujur, dunia musik Indonesia kehilangan salah satu suara paling hangat. Paul Walker, aktor terkenal dari franchise Fast and the Furious, menghadiri acara amal Reach Out Worldwide. Setelah acara, dia terlihat masuk ke mobil Porsche Carrera GT bersama temannya Roger Rodas. Tak lama kemudian, mobil tersebut menabrak tiang lampu dan pohon, lalu terbakar. Keduanya tewas di tempat. Rekaman terakhirnya menunjukkan Paul tersenyum dan bercanda sebelum masuk ke mobil. This video shows the 2005 red Porsche Carrera GT minutes before Walker and Rodas decided to take it out for a ride. Putri Diana. Putri Diana dan Dodi Al-Fayed meninggalkan Hotel Ritz di Paris pada malam hari dan dikejar oleh paparazzi. Dalam rekaman CCTV terakhir, mereka terlihat masuk ke mobil Mercedes-Benz. Tak lama kemudian, mobil tersebut mengalami kecelakaan di terowongan Pont di Alma, menewaskan keduanya. Whitney Houston. Whitney Houston tampil secara spontan bersama Kelly Price di acara pre-Grammy. Dalam penampilan terakhirnya, Whitney menyampaikan lagu Jesus Love Me dengan penuh perasaan. 2 hari kemudian, dia ditemukan meninggal di kamar mandi hotel akibat tenggelam dengan penyebab kematian terkait penggunaan narkoba dan penyakit jantung. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang biasa kita kenal dengan UJ. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ dikenal sebagai dai muda yang menyampaikan dakwah dengan gaya yang disukai anak muda. Dalam rekaman terakhirnya, UJ memberikan ceramah dan menyapa jamaah dengan penuh semangat. Malam harinya, beliau mengalami kecelakaan motor dan meninggal dunia. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nike Ardilla. Nike Ardilla penyanyi rock populer di era 90-an, melakukan wawancara dengan media Malaysia untuk mempromosikan albumnya. Dalam wawancara tersebut, Nike terlihat ceria dan penuh semangat. Beberapa hari kemudian, dia mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia. Sangat senang sekali, soalnya saya baru pertama kali ke sini dan ternyata di sini orang-orangnya ramah. Kami pun bergembira karena Nike dapat bersama kami pada pagi ini ya. Kita nggak pernah tahu momen mana yang bakal jadi rekaman terakhir dalam hidup kita. Kadang cuma satu senyuman, satu salam, atau satu langkah kecil yang ternyata jadi penutup cerita. Tapi dari semua momen itu, yang paling penting adalah gimana kita hidup, bukan gimana kita pergi. Jadi kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, bikin lu merinding, atau bikin lu menghargai waktu sama orang-orang tersayang, jangan diem aja. Share video ini ke temen lu, keluarga, atau siapapun yang lu sayang. Biar mereka juga tahu, hidup itu nggak selamanya tentang panjangnya waktu, tapi tentang makna tiap detiknya.